Tahun ini bener-bener gue seneng banget sama perkembangan Transsion Holdings, apalagi Infinix. Tahun kemarin Infinix aja udah bikin kita speechless, tapi sekarang tambah makin speechless. Infinix Indonesia resmi mendaftarkan 3 ponsel terbarunya di TKDN Indonesia, yaitu Infinix Note 50S 5G, Infinix Note 50 5G, dan Infinix G T30 Pro. 2 ponsel yakni Infinix Note 50S 5G dan Infinix G T30 Pro udah pernah gue bahas di konten sebelumnya. Tapi gue sendiri nggak nyangka banget ternyata Infinix Note 50 5G resmi masuk ke Indonesia. Padahal tahun kemarin nggak ada series basic 5G. 3 data TKDN udah masuk yang artinya setidaknya bulan April nanti kita bakal lihat HP Infinix terbaru. Kalau ngikut timeline tahun kemarin, kemungkinan besar yang rilis duluan itu Infinix G Ti30 Pro, terus ada Infinix Note 50 5G, dan terakhir Infinix Note 50S 5G. Di website Transsion Holdings Indonesia pun sudah terpampang jelas HP Infinix Note 50 5G, yang artinya HP ini bakal segera hadir di tanah air dengan spesifikasi yang nggak main-main. Emang bener di tahun 2025 ini, Transsion Holdings lagi ngamuk bareng saudaranya Tecno. Apalagi Infinix resmi menggasak kompetitor lain di kelas 2-3 jutaan. Ini jadi angin segar banget buat kalian yang pengen ganti HP baru karena sekarang makin banyak HP spek tinggi yang rilis dengan harga murah. Infinix bikin gebrakan di desain kamera buat seri Note 50 kali ini. Kalau dulu di Note 40 pakai modul kamera berbentuk kotak, sekarang Infinix kasih perubahan besar dengan desain modul kamera segi 8 dengan sudut tumpul. Gak cuman itu, flash LED-nya juga ikut dirombak, yang sebelumnya berbentuk melingkar, sekarang jadi persegi yang lebih modern. Perubahan ini bikin tampilan HP jadi lebih fresh dan elegan. Emang sih banyak yang awalnya ngerasa desain kameranya agak nyeleneh, tapi kalau dilihat lama-lama ternyata kesannya makin premium dan kokoh pas dipegang. Jadi bodi belakang HP ini kayaknya pakai bahan kaca yang bikin tampilannya keren. Tapi sayangnya frame sampingnya udah kayak downgrade jadi plastik. Soalnya HP ini emang series downgrade dari Note 50 Pro 5G. Sayangnya buat kualitas build quality-nya murahan banget guys. Info yang gua dapat bodi belakang dan frame sampingnya masih pakai plastik. Soalnya HP ini versi downgrade dari Infinix Note 50. Kalau kita bandingin jujur-jujuran aja Infinix Note 50, desainnya lebih bagus daripada Infinix Note 50 5G. Walaupun desain kameranya sempat kena bully, mungkin ini strategi Infinix biar tampil beda dari HP lainnya. Meski begitu, bobotnya tetap ringan bahkan di bawah 200 gram. Jadi nyaman banget buat digenggam dan nggak bikin capek pas masuk kantong. Secara keseluruhan, desain baru ini benar-benar beda dari seri-seri sebelumnya. Infinix berhasil keluar dari zona nyaman dan nunjukin kalau mereka juga bisa bikin HP yang nggak cuma speknya gahar tapi tampilannya juga stylish abis. HP ini akhirnya balik lagi dengan layar AMOLED flat berukuran 6,78 inci. Dilengkapi dengan refresh rate antara 120 sampai 144 Hz yang super lancar, ini bener-bener jadi opsi terbaik buat pecinta visual murni. Apalagi di tengah-tengah tren yang banyak ngeluarin AMOLED melengkung kayak Infinix Note 50S, pilihan flat ini pastinya jadi pilihan tepat yang nggak boleh dilewatin. Kecerahan maksimalnya sampai 1300 nits, udah support Dolby Vision, HDR10+, Wide-Define L1, dan Netflix, jadi pengalaman nonton kalian makin greget. Meskipun kecerahan puncaknya mentok sampai 1300 nits, upgrade refresh rate ke 144 Hz, itu udah bukti Infinix serius soal performa layarnya. Kabar berhembus kencang ponsel ini bakal dibekali dengan Dimensity 7300 Ultimate fabrikasi 4 nanometer. Jawabannya buat kalian yang udah bosen sama chipset Helio J100. Di kelas 2-3 jutaan performa ini udah spektakuler banget. Bahkan brand-brand sebelah kayak Xiaomi aja nggak berani kasih chipset sebagus ini. Antutu Dimensity 7300-nya nembus angka 646 ribuan, bukti nyata kalau Infinix nggak main-main soal performanya. Buat masalah ngegame performanya bisa rata kanan, nggak nge-lag sama sekali dan stabil banget. Ditambah lagi varian RAM dan penyimpanan internalnya makin oke. Mulai dari 8 atau 12 GB, dan penyimpanan internal 256 GB. Dengan tipe RAM LPDDR4X, juga penyimpanan internal UFS 3.1. Dengan OS Android 15 yang diusung antarmuka XOS 15,
2 kali update Android dan 3 kali keamanan juga fitur AI canggih seperti DeepSeek. Dari segi performa jelas, Infinix Note 50S 5G ini menang telak dari beberapa HP lainnya. Kalau rumor ini benar, HP Infinix bakal pakai Dimensity 7300, asli bakal bikin brand lain di kelas menengah kalah telak. Gua bakal angkat topi deh, dan serius gua bakal rekomendasiin HP ini ke semua orang secara gratis tanpa dibayar. Ponsel ini datang dengan lensa utama 50 megapiksel OIS buat ngejaga ketajaman, plus lensa makro 2 megapiksel. Soal ultrawide masih jadi tanda tanya, sedangkan selfie-nya disuguhin kamera 32 megapiksel. Untuk perekaman di belakang bisa rekam video 4K 30 fps, sementara yang depan Full HD Plus aja. Soalnya kan pendahulunya aja Infinix Note 40 5G nggak punya ultrawide. Jadi mungkin bakal tetap sama di versi terbarunya juga tanpa ultrawide. HP ini bener-bener paket komplit mulai dari sound system dengan dual stereo speaker dari JBL Sound, 2 mic biar teleponan makin maksimal, sampai sistem pendingin canggih, pakai stainless steel vapor chamber cooling. Ditambah ada X-axis linear motor dan gyro hardware yang ngasih pengalaman gaming super responsif. Plus IR Blaster Remote juga siap manjain kalian, ditambah in-display fingerprint buat keamanan maksimal. Nggak ketinggalan konektivitas top kayak NFC, Wi-Fi 5, dan Bluetooth 5.3. Konektivitas lain, salah satunya adalah One-Tap Infinix AI, yang meningkatkan responsivitas saat gaming dan multitasking. Selain itu, hadir pula Bioactive Halo Sensor DAM Advanced Health Monitoring, yang memungkinkan pemantauan kesehatan pengguna secara real-time. Walaupun HP ini punya banyak kelebihan, ada satu sisi yang bikin agak nyesek. Paling minus nggak ada slot memory card buat ekspansi, jack audio buat yang doyan musik kabel, dan juga belum support eSIM, jadi masih harus pakai SIM fisik. Ponsel ini datang dengan baterai 5100 mAh, didukung fast charging 45 watt, dan wireless charging 30 watt. Meski tanpa wireless charging seperti Infinix Note 50 Basic, perlu diingat versi Infinix Note 50 5G emang versi downgrade dari Infinix Note 50 Basic. Soal harga ponsel ini bakal ngegebrak pasar global dengan kisaran 2-3 jutaan aja. Kalau dilihat dari segi keseluruhan HP Infinix Note 50 5G lagi-lagi fokus di performa dan harga. Gua yakin ponsel ini bakal dijual sekitar 2,9-3 jutaan kecil aja. Apalagi inget Infinix Note 40 5G yang kemarin dijual di Pridavan dengan harga segitu. Dengan launching warek rombongan Infinix Note 50 series, makin banyak pilihan HP yang dirilis oleh King Phoenix. Ini artinya kita para konsumen bakal dimanjain dengan inovasi terbaru yang bikin pengalaman teknologi makin seru.